Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imro'atul Hasanah. Saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan tentang identitas nasional. Baik, langsung saja. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk-produk. Masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri. Padahal, destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Identitas nasional Indonesia meliputi apa yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain, meliputi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Menghadapi identitas nasional Indonesia sendiri masih kesulitan dalam menyatukan negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia sendiri masih bingung dengan identitas bangsanya karena masyarakat Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya-budaya bangsa lain. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern dan budaya asli kuno. 2. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad 19 dan abad 20, muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika khususnya Indonesia. Nasionalisme tumbuh di Indonesia mulai setelah munculnya Serikat Islam. Budi Utomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi elit sehingga tidak berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat. Serikat Islam melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh daerah Hindia Belanda pada waktu itu. Karena adanya faktor pendukung di atas, maka Indonesia mulai muncul semangat nasionalisme, perkembangan nasionalisme di Indonesia. Sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara kita ini, di mana selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. 3. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional, artinya Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Dengan kemajemukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Pertama, yaitu agama. Dasar Negara Indonesia, Pancasila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis, artinya setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing. Dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah satu golongan sosial yang bersifat akspresif, yakni dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa dan kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana
manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Keempat, yaitu bahasa. Unsur pembentukan identitas nasional yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Pembentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan lainnya. Sudah dijelaskan bahwa Indonesia sendiri memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku minimal memiliki satu bahasa yang berbeda. Salah satu contoh bahasa yang sering digunakan adalah Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Dengan bahasa sebagai identitas nasional, pastinya kita harus bangga. Tidak semua negara memiliki keanekaragaman bangsa seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, agar tidak terpecah belah, ada satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. 4. Berbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional, maka identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentukan identitas nasional yang meliputi suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat aspiratif. Ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan jenis kelamin dan umur. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk hidup yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model yang pengetahuan yang secara kolektif dipakai oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan serta pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan serta benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Baik, mungkin cukup segitu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.